Pagi itu tanggal 10 Maret 2020, Wali Kota Jayapura menyeberang ke Pulau Metudebi dengan menggunakan perahu motor dari Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Sesampainya di Metudebi, pimpinan nomor 1 dalam tubuh pemerintah Kota Jayapura disambut sejumlah jajarannya yang bertugas di sekitar dermaga pulau tersebut. Orang nomor 1 dalam wilayah Portumbai datang ke Metudebi tidak sendiri, melainkan warga Jayapura juga nampak berada di pulau yang terletak dalam pemerintahan Kampung Enggros. Sekretaris daerah bersama perwakilan organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kota Jayapura, pimpinan gereja Kristen Injili di Tanah Papua, tokoh adat, perempuan, dan masyarakat, Ondoafi, serta Kepala Kampung Tobati Enggros juga datang ke Metudebi. Berkumpulnya warga bersama petinggi Pemkot Jayapura dan pimpinan gereja di Metudebi untuk merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Tabi ke-110. Sejarah mencatat, jika Pulau Metudebi menjadi saksi sejarah masuknya Injil ke Tanah Tabi, di mana pada tanggal 10 Maret 1910, misionaris Belanda Pendeta FJF Van Hassel menginjakan kakinya setelah berlayar dari Pulau Mansinam, tempat Otto dan Gessler menyebarkan Injil untuk pertama kali di Papua. Metudebi juga menjadi pusat pemerintahan pertama dan pondasi awal pendidikan di Jayapura di bawah bimbingan langsung Van Hassel dan guru Lawrence Tanamal dengan dibantu Waro Itaar sebagai juru bahasa asing sang misionaris. Dilatari catatan sejarah masa itu, pemerintah daerah dan pimpinan gereja menetapkan tanggal 10 Maret sebagai hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Tabi, dan setiap tahunnya umat Tuhan dan Pemda setempat menggelar ibadah syukur di pulau tersebut. Seperti puncak peringatan HUT Pekabaran Injil di Tanah Tabi ke-110, di mana pemerintah Kota Jayapura bersama pimpinan gereja melaksanakan ibadah syukur yang diawali dengan salam pembukaan yang disampaikan oleh Master of Ceremony serta laporan Ketua Panitia. Persipura, itu berikan tepuk tangan. Memperingati Hari Pekabaran Injil di Tanah Tabi yang dirangkai dengan HUT Kota Jayapura, pemerintah bersama pimpinan gereja membentuk panitia dan menggelar berbagai kegiatan. Adapun rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan kedua perayaan tersebut diawali dengan pencanangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan yang bersifat pelayanan publik. Yang kedua, kegiatan yang bersifat bakti sosial pada masyarakat. Yang ketiga, kegiatan lomba-lomba. Yang keempat, tur ke kampung dan tatap muka Bapak Wali Kota dengan masyarakat di kawasan perbatasan. Yang kelima adalah perayaan HUT Kota Jayapura dengan pelaksanaan upacara dan hiburan rakyat. Yang ketujuh adalah ibadah perayaan Pekabaran Injil di Tanah Tabi yang dilaksanakan di Pulau Metudebi. Pimpinan gereja dalam tubuh klasis GKI Portumbai turut menyoroti ancaman pencemaran lingkungan di perairan Teluk Yotefa dan dampaknya kepada warga di sekitar Kampung Enggros dan Tobati. Ternyata teluk-teluk ini telah tercemar dan membahayakan bagi satu kehidupan. Kami juga telah melakukan konsultasi publik dengan mengundang pakar-pakar dan juga ahli-ahli untuk meneliti kandungan-kandungan yang ada di perairan di teluk ini
membahayakan kehidupan karena ada warga masyarakat yang sakit, bahkan mengancam kehidupan untuk mandul. Untuk itu kami menyiapkan satu raperda agar dapat dibahas baik oleh pemerintah kota, juga pimpinan dan semua anggota DPR. Pendeta Hein Carlos Mano turut menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang lingkungan di sekitar Teluk Yotefa kepada Wali Kota Jayapura Ben Hur Tommy Mano untuk dibahas dan disahkan sebagai peraturan daerah. Wali Kota Jayapura menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan Klasi Sport Numbai yang telah memperhatikan masalah lingkungan di kawasan Teluk Yotefa dan akan membahas raperda tersebut bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura serta mengesahkannya menjadi peraturan daerah. Memperingati HUT Pekabaran Injil di Tanah Tabi, Kepala Daerah di Kota Jayapura mengajak seluruh umat Tuhan untuk hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan. Sejarah ini perlu diungkap untuk membuat kita semakin bijak dan terbuka menerima perbedaan, karena sesungguhnya kehadiran Injil di Tanah Tabi ini bukanlah jatuh sendiri dari langit, melainkan kehadirannya melibatkan keberbagian potensi pluralisme, kebangsaan, keagamaan, dan kemanusiaan atas dasar kodrat penciptaan bahwa di mata Tuhan semua adalah sama, tidak ada perbedaan. Tuhanlah yang berkehendak atas perbedaan yang terjadi di tengah kehidupan manusia, namun sebagai orang percaya, manusia juga diberi hikmat untuk menjalankan kehidupan ini dengan penuh kasih dan seturut dengan ajarannya, sebab aturan Sang Pencipta tidak pernah salah. Umat Tuhan juga diminta untuk ikut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan di Tanah Tabi, khususnya Kota Jayapura, sebab keindahan alam di bumi ini bak sorga kecil yang turun dari langit. Saat ini semua daerah kabupaten kota di Tanah Tabi terus bergeliat membangun sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya di Tanah Tabi. Walaupun demikian, kita harus komitmen menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan Tanah Tabi, khususnya Kota Jayapura. Sebab tanah ini ibarat surga kecil yang jatuh ke bumi, sangat esotis, terhampar teluk dalam teluk, terutama keindahan Pulau Metu Debi dengan air teluk yang tenang, dihiasi hamparan bukit di sekitarnya yang rendah dan menjulang. Demikian juga keindahan alam yang tidak kalah menarik di Tanah Tabi, seperti Danau Sentani, Danau Lof, Bukit Teletabis, dan lain-lainnya. Seluruh umat Tuhan di atas Tanah Tabi harus mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya, sehingga menggerakkan misionaris dari Belanda untuk menginjakan kaki dan menyebarkan terang Injil ke seluruh pelosok negeri ini dari Pulau Metu Debi. Peristiwa Injil masuk ke tanah Papua maupun Tabi menjadikan deretan misionaris di masa itu simbol kepercayaan masyarakat Jayapura dalam nama Tuhan dan ketaatan di tengah kemustahilan. Peristiwa Injil, sekali lagi, peristiwa yang sangat luar biasa. Demikian Pendeta F.C. Kama juga mengatakan, siapa menyebut Papua, dia menyebut Injil. Dan siapa menyebut Injil di atas tanah Papua, dia harus menyatakan perangnya, perlawanannya terhadap kuasa kegelapan yang ada di tanah Papua. Sekali lagi, siapa menyebut Injil, siapa menyebut Papua, dia menyebut Injil. Dan siapa menyebut Injil di atas tanah Papua, dia harus menyatakan perang, perlawanan terhadap kuasa kegelapan
yang ada di atas tanah Papua. Menduduki kursi Sinode GKI di tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu juga mengapresiasi Ketua Klasis Port Numbai yang telah peduli akan ancaman pencemaran kawasan Teluk Yotefa. Saya memberi apresiasi untuk Ketua dan pimpinan Klasis Port Numbai yang menyampaikan rancangan peraturan daerah yang kemudian akan digumuli oleh pemerintah kota Jayapura, baik eksekutif dan legislatif. Sampah yang merusak itu juga bagian dari kejahatan. Itu juga bagian dari kegelapan yang harus diperangi oleh kita. Kalau kita memerangi sampah, berarti jangan kita terlibat dalam membuang sampah sembarang. Dengan momentum HUT Pekabaran Injil di Tanah Tabi tahun 2020 ini, hendaklah mengajak umat Tuhan di Jayapura untuk melakukan tindakan kebaikan sehingga penataan pembangunan dan kehidupan umat di kota ini memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara ibadah syukur HUT Pekabaran Injil di Tanah Tabi yang bertemakan dengan persahabatan kita wujudkan pelayanan excellent bagi masyarakat kota Jayapura ini diawali kirap obor Injil oleh hamba Tuhan di Tanah Tabi. Iringan kidung rohani mengiringi langkah hamba Tuhan dalam mengarak obor Injil menuju podium tempat 3 obor lainnya dinyalakan. Menyapa pulau kecil, pulau peradaban, maka di Menua. Klasis GKI Port Numbai. Penyalaan 3 obor Injil oleh Wali Kota Jayapura mewakili pemerintah, Ketua Klasis Port Numbai sebagai perwakilan gereja, dan Tetua Adat Tobati Enggros melambangkan 1 tungku 3 batu, di mana menjadi dasar kehidupan penduduk di Tanah Tabi. Lantunan kidung pujian penyembahan serta persembahan syukur jemaat Tuhan di Tanah Tabi mewarnai ibadah syukur memperingati hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-110 di Tanah Tabi. Melalui HUT Pekabaran Injil yang ke-110, umat Tuhan haruslah menempatkan kasih sebagai dasar kehidupan sosial bermasyarakat sehingga terhindar dari segala perilaku buruk dan bertentangan dengan aturan gereja. Jadikanlah Tanah Tabi ini sebagai pusat damai dan terang sorgawi bagi tanah Papua, sehingga tatanan kehidupan yang telah dibangun oleh pendahulu dan misionaris pada 110 tahun silam tetap terbungkus dalam balutan kasih Tuhan.